Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan beberapa hal tentang teori perilaku konsumen. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri adalah Indra Agustina dan Sukma Dewi Aprianti, lalu Yulia Desti Oktari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada dasarnya adalah sebuah studi tentang pengambilan keputusan baik pada individu maupun kelompok atau organisasi. Karena perilaku konsumen ini ada perilaku konsumen individu, artinya keputusan pembelian itu pada akhirnya digunakan oleh si individu. Ada juga perilaku konsumen organisasi atau kelompok di mana keputusan atau kegunaan barang atau jasa yang dibeli itu digunakan untuk operasional sebuah organisasi, misalnya kampus, sekolah, dan lain-lain. Proses pengambilan keputusan ini menjelaskan interaksi dinamis antara unsur-unsur atau elemen kognitif, efektif, dan konatif atau psikomotorik, yakni dengan pendekatan satu arah atau linear maupun penetapan timbal balik atau reciprocal deterministik. Karena perilaku konsumen ini sangat menyangkut manusia dan bersinggungan dengan bidang ilmu psikologis, baik itu psikologi atau humanistik. Namun juga selain itu kita akan bersentuhan dengan wilayah ilmu bidang sosial lain seperti sosiologi, antropologi, dan bahkan hukum, karena perilaku konsumen berkaitan juga dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dan secara definisi ada banyak tokoh yang menyebutkan atau menjelaskan apa sih perilaku konsumen. Di sini saya mengambil 2 dari tokoh tersebut, yaitu David L. Loudan dan Albert G. Della Vita 1984. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Yang kedua ada Schiffman dan Canuck. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif eksperiensal atau pengalaman, perspektif pengaruh behavioral. Yang pertama, asumsinya konsumen memiliki masalah, contohnya seperti tentang AC dan menggunakan keputusan rasional untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya AC tersebut kalau tidak segera diperbaiki akan menimbulkan masalah. Contohnya nggak bisa tidur karena panas. Keputusannya adalah membeli, karena kalau diperbaiki juga ongkosnya akan berbeda-beda tipis dengan AC baru. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain, contohnya soal harga dan lain-lain. Dan itu adalah perspektif pengambilan keputusan yang asumsinya bersifat rasional. Yang kedua ada perspektif eksperiensal atau pengalaman. Asumsinya konsumen tidak selalu menggunakan keputusan rasional, tapi karena alasan kegembiraan atau emosi yang diinginkan. Yang ketiga ada perspektif pengaruh behavioral. Asumsi konsumen melakukan pembelian karena faktor luar seperti budaya, sosial, atau program pemasaran. Berbeda dengan perspektif yang awal tadi, yaitu pengambilan keputusan dan eksperiensal atau pengalaman. Dan mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen? Karena dengan mempelajari perilaku konsumen kita akan dapat mendalami dan memahami aspek-aspek psikologis manusia secara keseluruhan, kekuatan faktor sosial budaya dan prinsip ekonomis, serta strategi pemasaran. Kemampuan dalam menganalisis perilaku konsumen berarti keberhasilan dalam menyelami
jiwa konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu akan dilanjutkan oleh Sukma Dewi Apriani untuk bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Dewi Apriana, NPM 2010 3160 2010 86. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis perilaku konsumen dan apa saja tipe-tipe perilaku konsumen. Perilaku yang pertama, perilaku konsumen rasional. Perilaku konsumen rasional ialah konsumen yang dalam melakukan tindakan atau mengonsumsi barang yang berdasarkan pada akal atau nalar serta prinsip ekonomi. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Para konsumen rasional memiliki ciri utama, yaitu mereka sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan konsumsi. Mereka selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Kelompok konsumen rasional memiliki 3 ciri utama perilaku. Ciri pertama, mereka mengonsumsi hanya berdasarkan kebutuhan. Mereka selalu bertanya, apakah saya membutuhkan barang tersebut atau tidak sebelum melakukan tindakan konsumsi. Ciri kedua, kelompok konsumsi rasional selalu berupaya melakukan optimalisasi value, yang artinya tindakan konsumsi hanya dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang terbaik. Mereka tidak mau melakukan tindakan konsumsi yang sia-sia. Ciri ketiga yaitu terkait dengan harga. Kelompok konsumen rasional sangat berhati-hati. Mereka selalu melakukan perbandingan harga untuk mendapatkan harga terbaik. Begitu juga dengan kualitas. Mereka selalu ingin mendapatkan barang dengan kualitas terbaik dan harga terbaik. Ketiga ciri ini menjadi ciri yang melekat pada kelompok konsumen yang bertindakan perilaku secara rasional. Yang kedua, yaitu perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen irasional ialah suatu perilaku dalam mengonsumsi dapat dikatakan tidak rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu. Kelompok konsumen irasional memiliki 3 ciri yang sangat menonjol. Ciri pertama, kelompok konsumen ini cenderung melakukan konsumsi dikarenakan oleh pengaruh orang lain. Setiap tindakannya karena ingin meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Ciri kedua, mereka mengonsumsi dalam suatu berdasarkan keinginan mereka dan gengsi mereka. Mereka tidak pernah peduli apakah mereka membutuhkan barang tersebut atau tidak, apakah barang tersebut bermanfaat atau tidak. Ciri ketiga, promosi. Promosi menjadi hal penentu dalam melakukan kegiatan promosi konsumsi mereka. Terkadang mereka tidak butuh, tetapi karena promosinya menarik, pasti mereka akan membelinya. Nah, inilah salah satu konsumen irasional. Dan selanjutnya, tipe-tipe perilaku konsumen. Menurut Wilkins, tipe-tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4, berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian dan tingkat keterlibatan diferensiasi merek. Yang pertama, budget allocation atau pengalokasian pendapatan. Pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia. Kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang
dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelanjaan atau pembelian. Yang kedua, produk purchase or not, atau bisa disebut membeli produk atau tidak. Perilaku pembeli yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenaan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Yang ketiga, store patronage, atau pemilihan tempat untuk pembelian untuk mendapatkan produk atau untuk pembelian produk. Perilaku pembeli berdasarkan pilihan konsumen, berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Yang keempat, brand and style discussion, atau keputusan atas mereka dan gaya. Pilihan konsumen yang untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli. Saya Yuladesa Oktari akan sedikit menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengkonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Perilaku ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain itu juga melibatkan pencarian produk, evaluasi produk di mana konsumen mengevaluasi berbagai filter pembelian dan konsumsi produk. Kemudian perilaku pembeli pasca produk yang dipelajari yang menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen di mana melibatkan pemakaian produk. Konsumen saat membeli produk melewati banyak langkah. Studi perilaku konsumen membantu memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Selain itu, pemahaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Ini membantu penjual atau organisasi untuk mengetahui alasan di balik pembelian produk oleh konsumen dan bagaimana itu memuaskan mereka. Sekian dari kelompok 7 tentang mengenai perilaku konsumen. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.